Zaman sekarang zaman penyakit, penyakit fitnah, penyakit menggigit. Zaman sekarang zaman penyakit, penyakit fitnah, penyakit menggigit. Meskipun berjasa setinggi langit, bagai melepas anjing terjepit. Meskipun berjasa setinggi langit, bagai melepas anjing terjepit. Aduh sayang seribu sayang, aduh sayang seribu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah musyayyi'in musyayyi'at hafizakumullah, segenap DKM Masjid Al-Amin, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang barakah. Allah panjangkan umur kita bi ta'atillah. Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah, dan Allah berikan kita kesempatan untuk mengiring baginda Rasul nanti di dalam syurga. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru aghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyadi ya mu'mah ya imam al-qiblataini sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Malam niki kita lanjutkan kembali pengajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qila li ba'dil hukama manil mukhlis qala al-mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Dari sebagian ahli hikmah pernah ditanyakan manil mukhlis, siapakah orang-orang yang ikhlas itu? Mana tandanya orang-orang yang ikhlas? Qal, dikatakan al-mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Yang dikatakan ikhlas itu adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana mereka mampu menyembunyikan kejahatan-kejahatannya. Itulah orang ikhlas. Bagaimana seseorang yang mampu menyembunyikan kebaikan yang telah dia lakukan, sebagaimana mereka menyembunyikan kesalahan, keburukan, maksiat yang pernah dia lakukan, begitu mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Malu mereka dikatakan orang baik, malu mereka dikatakan orang alim, malu mereka dikatakan orang saleh. Kenapa? Belum tentu anggapan orang baik kepadanya belum tentu sama dengan anggapan Allah kepadanya. Maka itu yang ditakutkan. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan yang kita telah lakukan, begitu cara kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, mohon maaf, luean ita melet tahu nggawe bagus. Bahkan penyakit kita di akhir zaman, dikala kita berbuat baik selalu ada dokumentasi, nyumbanglah, difotolah, inilah difotolah. Ya, kembalikan kepada niat kita sendiri. Jadi orang-orang yang ikhlas itu dikatakan adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan sebagaimana mereka menyembunyikan keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan juga ma ghayatil ikhlas, mana titik akhir daripada ikhlas itu?
Titik akhir daripada orang yang ikhlas itu adalah qal dikatakan alla tuhibba mahmadatan nas. Titik akhir daripada keikhlasan itu adalah mereka alla tuhibba mahmadatan nas. Mereka tidak suka dipuji oleh manusia. Mereka tidak mengharapkan pengakuan dari manusia, tapi yang mereka harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita diakui kebaikan kita atau tidak, tidak jadi masalah. Karena kan banyak sekarang niki di akhir zaman, mohon maaf, banyak orang yang berjasa tapi tempat dia berjasa tidak pandai membalas jasa. Kan banyak murid yang lupa jasa gurunya, banyak anak yang lupa jasa orang tuanya. Makanya guru kami Al-Mafullah Maulana Syekh, beliau dalam wasiatnya mengajarkan kepada kami, zaman sekarang zaman penyakit, penyakit fitnah, penyakit menggigit. Zaman sekarang zaman penyakit, penyakit fitnah, penyakit menggigit. Meskipun berjasa setinggi langit, bagai melepas anjing terjepit. Meskipun berjasa setinggi langit, bagai melepas anjing terjepit. Aduh sayang seribu sayang, aduh sayang seribu sayang. Ini akhir zaman. Zaman sekarang zaman penyakit. Lamun penyakit COVID-19, penyakit corona Bapak Ibu waliwat, selesai masalah. Datang corona, wah lalu corona, datang Abikron, aman si corona malik. Abikron narana. Ini papo, Abikron narana. Memparan je ina na datang malik aran Omikron. Lagu ternyata penyakit zohir wa tak liwat selapu. Tapi yang paling bahaya itu penyakit fitnah, penyakit menggigit. Apa yang digigit? Gigit empak batur. Kako empak batur. Nama baik orang, iya tekako. Sifat dengan, iya tekako. Sindik-ndik kepada gawe. Ini penyakit yang bahaya, sehingga apa yang terjadi, meskipun berjasa setinggi langit, bagaikan melepas anjing terjepit. Berembe-rembe tante berdua jasa makin niki Bapak Ibu, jarang dengan tahu balas jasa. Justru yang terjadi bagaikan melepas anjing terjepit. Lelah terperiak kita basong yang kan kejepit le pagar. Oh kaya basong anu. Oh ni. Mun lepas. Setelah dilepas itu tekakuk malik. Inilah penyakit manusia akhir zaman. Banyak kok berjasa dengan orang, dengan si tahu berjasa, mereka menjadi musuh pertama kita. Makanya Bapak Ibu akhir zaman nih, jadi orang yang betul-betul ikhlas itu mereka bagaimana? Lalla tuhibba mahmadatan nas. Mereka tidak pingin dipuji, mereka tidak pingin dikenal. Yang penting dia sudah berbuat baik, itu sudah cukup. Makanya tiang pelungguh sami para jamaah, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita setiap hari, setiap saat. Sebelum kita tertidur, tanyakan pada diri kita, kebaikan apa yang sudah kita lakukan dalam hari ini, dan dosa apa yang telah kita perbuat hari ini. Lebih banyak kebaikannya ataukah dosa-dosanya?
muhasabah sebelum kita tidur, sehingga kita berdoa bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Andaikan dikala kita tertidur di waktu malam, kemudian kita langsung meninggal dunia, maka kita sudah mohon ampun kepada Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, kan kita tahu aran umur niki, tidak boleh kita remehkan amal itu sekecil apapun kebaikan, jangan kita remehkan. Sang iya jaga tau tak ikhlas, mbe jaga papah tau tak ikhlas, hanya Allah yang tahu. Nah, makanya disebutkan orang-orang yang ikhlas itu tandanya titik akhirnya mereka tidak pernah pingin untuk dipuji. Wakila lillazi wakila li Zannun al-Misri, dan dikatakan oleh Zannun al-Misri, mata ya'lamur rajul annahu min safwatillah, kapan kita mengetahui bahwa seseorang itu sampai kepada tingkatan safwatullah? Apa itu safwatullah? Safwatullah ini adalah satu tingkatan, satu makom bagi orang-orang yang ikhlas sebelum masuk pada makom mukhlis. Sebelum masuk pada makom yang mukhlis, mereka dinaikkan oleh Allah dengan satu tingkatan apa? Namanya safwatullah, orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Ini adalah kehendak Allah. Makanya Bapak Ibu, kita tidak tahu dari kita yang hadir ini siapa yang paling cepat dikabul doanya oleh Allah, kita tidak tahu. Belum tentu seorang tuan guru yang mengajarkan ilmu lebih dulu dikabul doanya oleh Allah. Bisa jadi lewat muridnya yang lebih ikhlas daripada dia. Bisa jadi lewat orang-orang yang hadir yang ikut mendoakan dia. Bisa jadi. Karena Allah tidak pernah menyebut lewat mulut yang mana doa itu cepat diijabah oleh Allah. Dia teman tahu, dari kita yang hadir ini para jamaah, belum tentu doa tiang becat terkabul si Allah Ta'ala, belum tentu. Bisa jadi doa pelunggu, dikala kita berdoa saling mengaminkan, maka disitulah kekuatan doa. Dengan kita berjamaah, ya tuh kuat doa titen. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu bukan ditentukan oleh manusia, tapi yang menentukan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni min khawasihi alladhina astafahumullah, yaitu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menjadi pilihan Allah. Wa qala, dan dikatakan yu'rafu dzalik bi arba'ati asya, kita akan mampu mengetahui orang-orang itu sampai kepada makom safwatullah, orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Ini orang-orang yang dikhususkan oleh Allah melalui tahapan-tahapan lewat riyadhah yang mereka lakukan. Apa? Yang pertama, mereka banyak bertaubat kepada Allah. Tiap waktu, tiap saat, tidak pernah berhenti dia bertaubat mohon ampun kepada Allah. Kita Bapak Ibu, dosa mata lain, dosa telinga lain, dosa hidung lain, dosa mulut lain, dosa tangan lain, dosa kemaluan lain, dosa kaki lain. Banyak sumber dosa dalam diri kita. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, dalam diri manusia itu ada 200 pintunya iblis dalam tubuh ini. Satak lawang setan le awak teniki. Dari 200 pintunya iblis dalam diri seorang manusia, satu yang menjadi tolak ukurnya apa?
hati kita. Iya tok balik niki. Dikala pintu iblis ditendang dari hati naik ke mata, maka apa yang dilihat oleh mata niki ndek narak kena penggita ata. Dengan pacu sembahyang ongkat nah. Dengan rajin jok masjid so alim padahal dia begejuh doang cuma toa anu arak doang. Kenapa? Dikala ini godaan ditendang oleh iblis ke mata, maka apa yang dilihat oleh mata meskipun benar terlihat salah di mata mereka. Bahkan buta mata mereka melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan apa? Karena hati den kena tito nak kumpul. Maka dikala keburukan hati mereka ditendang oleh iblis ke telinga, sebagus-bagus ceramah batur salah doang sina dengar, apa yang dia cari salahnya. Den kena dengan tepete lagu salah batur, indeng nih, salah wah bare, salah dengan tepete. Ya Allah, berat Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang sofwatullah itu ada tandanya. Mana? Mu'atabah. Makom yang pertama, mereka banyak mentaubatkan dirinya kepada Allah dari dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki. Yang paling banyak dosanya itu dua. Mana? Antara mata dengan mulut. Sumbernya adalah hati. Si paling luwe embe mulut dengan hati. Ini paling luwe dosa nih Bu. Ndek man ngeraos wah bekemi. Ada mbak nak kakak? Dosa wah ni salah awah. Belum lagi di hati. Kadang enggi hongkat nelik mulut, tapi belum tentu di hati. Kalaulah ingin dapat faedah, tuluskan hati, luruskan lidah. Kalaulah ingin dapat faedah, tuluskan hati, luruskan lidah. Pandai bergaul secara hikmah, empak bau tunjung tilah. Pandai bergaul secara hikmah, empak bau tunjung tilah. Hendeng. Lamun temele mau paedah, lombo ate, lombo elak. Harus sejalan antara hati dengan ucapan. Ini yang susah. Mari kita berjuang di jalan Allah. Unin tenak batur. Ganjarannya adalah surga, padahal ia pelit duduk balung. La ilaha illallah. Jarang orang yang sama kata hati dengan ucapannya. Mun basen almarhum dengan toa tiang lain, anakku basen lamun demili mandi ongkat temuni lek julun dengan apa si tepuni yang harus ita gawe jari julu. Subhanallah. Apa yang kita ucapkan kita pelaksana pertama. Bayangkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ibda binafsik. Ayo kita mulai dari diri kita, baru dengan orang lain. Mulai leman diri temesak Bapak Ibu. Ita betenak gotong royong, ita julu ngenti sekop. Ita berenak beramal, ita julu sugulang amal. Nah, harus apa? Tuluskan hati, luruskan lidah. Sama antara hati dengan ucapan kita, aden sopo andangan. Yang ketiga, pandai bergaul secara hikmah. Lamun tak bergaul, bergaullah dengan orang-orang yang baik.
Lamun dengan bebaturan kaca dagang minyak sengeh, dagang minyak wangi, timak ndarak si tembeli mau temilu sengeh hendah mau baik tenyolet sekali dua. Berembi ambun ini coba dulu. Sengeh ndek, sengeh. Lagu lamun da bebaturan kanca dakru kang pande besi, bebaturan kanca dagang terasi, tima endek demilu bedagang, lagu to doang to de congok milu mara ambun dagang terasi. Artinya apa? Kita ini tergantung dengan siapa kita berkawan. Kalau sudah seperti itu, tuluskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul secara hikmah. Nabi maut empak bau tunjung tilah. Ibarat istilah dengan sasak, ibarat orang yang sedang mancing dalam sebuah sungai, ikan didapat, sungainya tidak bisa terkotori sedikit pun. Artinya apa? Dua mau lain temau empak, lain saya tahu temancing tetap sholat. Nah niki ajaran para ulama. Maka apa tandanya? Mbe jadi tandan Bapak Ibu. Tanda orang-orang yang mendapatkan safwatullah dari Allah, orang-orang pilihan Allah. Mana yang pertama? Idza khala ar-rahah, yaitu mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Mereka tidak suka menganggur, ngotok-ngotok, kak momot-momot, marantan dengan iyan den mele. Maka dia isi kekosongan itu dengan amal kebaikan. Mana-mana dengan istighfar, mana-mana dengan tasbih, mana-mana dengan baca Al-Quran. At-tarkur rahah, yaitu mereka meninggalkan perkara yang sia-sia. Ini orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Satu pun waktunya tidak ada yang kosong kecuali ibadah. Ya Allah, bahkan istirahatnya sambil berzikir, zikrullah. Dia tidur iman den wahangkah, astagfirullah, astagfirullah, Allah, 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 Allah. Ini orang-orang yang safwatullah. Dikala dia sibuk, yang menjadi kesibukan lisannya, kesibukan kolbunya adalah zikrullah. Ya doang sin repot. Makanya kita dalam agama ini Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada satu pekerjaan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali itu kita awali dengan doa. Kita tidur arak doa nanti. Bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Masuk kamar mandi, kaki kanan apa kaki kiri? Nabi kita berdoa, Allahumma laka sumtu. Buka lain. Angka lamun salah dendek terus angka. Allahumma inni a'udzubika. Bayangkan Bapak Ibu, masuk toilet saja, masuk hammam ada doanya, keluar ada doanya. Subhanallah. Waktu buka pakaian ada doanya. Apa doa entah? Bismillahilladzi pedas dek doa hamalang. Bismillahilladzi la ilaha illahu. No ibu, waktu terbuka pakaian, apa kata Rasul? Kalau itu kita baca di kala membuka pakaian kita di kamar mandi, maka semua jin yang ada di kamar mandi itu buta, tidak bisa dia melihat apapun. Lagu lamun dia cara baca aja bebas nah.
Tambah kamar mandi langsung buka apa angkat setan, pengot apa-apa tegita selapu. Jadi ada doanya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bahkan bahasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lamun ara jin yang kan betian, jin yang jahat yang kan hamil nyelau, gugur kandungannya, saking kerasnya doa itu, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dikala kita membuka pakaian, dikala kita di kamar mandi, ada doa adab dari Rasulullah. Makanya kalau orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, satu pun dek narak sia-sia leman agama Islam nih. Makanya orang-orang safwatullah itu khala'ar rahah, mereka meninggalkan sesuatu yang sia-sia, satu pun waktunya tidak ada yang kosong kecuali minimal zikrullah. Zikrullah. Bila azan dulu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal sirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi tanda-tanda orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu ada 4. Ada ilmu yang dia dapat, tidak ingin dia dapat ilmu sendiri, maka selalu dia bagi ilmunya dengan orang lain, meskipun hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ilmu tekan cabatur. Dan ilmu kalau kita amalkan tidak ada ceritanya ilmu itu habis. Coba ajar terjulu ilmu no bapa, oh ndara wah bue ilmu ku wah nara. Maka semakin kita mengajarkan ilmu, semakin Allah berikan kita ilmihi ma lam ya'lam. Sesuatu ilmu yang tidak pernah kita ketahui dikirimkan oleh Allah dikala kita mau mengamalkan ilmu. Kita punya harta, sedekahkan kita punya harta di jalan Allah. Karena yang kita punya yaitu apa yang kita sedekahkan. Yang kita punya belum tentu apa yang ada pada diri kita. Ini air nih, meskipun panitia siapkan untuk tiang sudah minum, belum tentu semua isi air dalam gelas ini adalah untuk saya. Memang panitia khususkan untuk tiang, tapi wallahu a'lam setelah ini siapa yang punya rizki saya tidak tahu. Yang menjadi rizki mutlak milik kita adalah apa yang sudah masuk dalam diri kita, inilah milik kita. Bapak Ibu punya harta, hanya dititip oleh Allah kepada diri kita. Terkadang
Ara pengurus masjid bareh ngendeng sumbangan, iya lain sugul, kebetulan dititip oleh Allah melalui kita. Nah niki, makanya kata Nabi, ma akalta fa abnaita au ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Ma akalta fa abnaita, apa yang kamu makan kata Nabi semuanya pasti akan jadi kotoran, akan hilang semuanya. Coba Bapak Ibu, apel tama, kelepon tama, keciput tama, apa enggak, sate tama, terus lain ruan merek si tama, lamun sugul beremberuan, pahade mas batangan. Dikala masuk berbeda bentuknya, berharga dia, malahan harganya berbeda, mahal. Deman apel yang bermerek, lagu lamun wasugul dia tahu beda yang, oh nih apel si one ini, nih sate wah nih, tahu ada beda yang, dia tahu. Kenapa? Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakai pasti akan rusak. Kena seda doang. Sandal baru kuat lalu tekadu seda dek, seda. Tangkong baru tetap tekadu seda dek, seda. Motor tetap dekadu seda dek. Istri tetap dekadu nah. Agak deh pacu lalu seden deh. Ya. Enggak tuh lain. Apa yang kamu pakai kata Nabi bakal rusak, apa-apa tekadu no, ensede doang. Tapi hanya satu. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kamu sedekahkan itulah milikmu, itu yang menjadi kawanmu, itu yang menjadi temanmu. Kita punya harta 1 miliar misal, lagu 10.000 sinda sedekahan, 10.000 itulah milik kita, itu yang bakal jadi teman kita. Iya wah jadi kancen ibu. Oh bangket sepengengat, lagu terbagi isi anak dah. Bukan kita yang punya, tapi milik kita. Apa yang sudah kita sedekahkan itulah milik kita, itulah yang abadi bersama kita, itu yang menemani kita, itu yang mendampingi kita. Tapi anak-anak, tidak ada seorang anak yang mampu mendampingi orang tuanya sampai hari kiamat, kecuali anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang menjadi ahli-ahli Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya Allah, pikiran ibu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang tidak akan mengenal saudaranya. Saudara tidak kenal saudaranya, istri tidak kenal suaminya, suami tidak tahu istrinya, anak tidak kenal orang tuanya, orang tua tidak mengenal anaknya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma izin, ya Allah, pada hari itu orang-orang sibuk. Bagaimana? Sya'nun yugni, memikirkan tentang apa yang sudah mereka perbuat di dunia. Seorang ayah memikirkan dirinya sendiri, seorang anak memikirkan dirinya sendiri, seorang ibu memikirkan dirinya sendiri. Apa yang menjadi teman kita? Amal. Amal. Makanya orang-orang yang menjadi pilihan Allah, mereka bagaimana? Disebutkan sifatnya yang kedua, wa a'ta minal mawjud
mereka suka memberi, yakni yu'ta minal qalil, meskipun dengan hal yang sedikit. Pokok ndek nak cukup lamun ndek man berbeng jok dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau mendapatkan gelar Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim setiap beliau makan, beliau mengundang 100 orang untuk menemani beliau makan dan minum. Satu dengan tepesila si Nabi Ibrahim adik narak jadi kancen medaran. Nyampah 1 dengan tepesila. Makan siang 1 dengan tepesila. Makan malam 1 dengan tepesila. Adik narak jadi kancen medaran. Pelinggi harap mana? Malahan goreng cumi sengaja nak taduk-taduk. Kita nih Nabi Ibrahim makanya dapat gelar Khalilullah. Nah itu pilihan Allah. Jadi nek nolak pelit lamun dengan no Bapak Ibu. Karena apa yang dia punya semuanya adalah milik Allah. Yang ketiga, mana sifatnya? Alladzi indahu wa ahabba suqutal manzilah. Subhanallah. Sifatnya orang-orang yang menjadi pilihan Allah ini yang ketiga, wa ahabba suqutal manzilah, dia senang apabila dia dijatuhkan dalam urusan dunia. Bila dia bangkrut, itu yang dia sukai. Bila dia terhina, itu yang dia cintai. Dikala dia dihina, dikala dia dicaci, ia tondemen. Lamun ita, nah di situ kita lemah. Tapi kalau orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, semakin diuji semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Variabel temperatur batinnya naik sekian derajat. Semakin mereka dicoba oleh Allah, semakin dapat musibah, serendeman. Jadi tidak ngaruh antara dikala dia dihina, justru ya teman-teman. Ya Allah, sang dek teman butama lamun model-model itu jengge. Mun pelungguh jasang bau ndak tama tiang dek man bau nih. Ya Allah. Mereka cinta apabila mereka dijatuhkan. Justru dikala mereka mendapatkan amanah, di situ mereka banyak bertaubat mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Belum tentu amanah itu mampu diselesaikan sesuai dengan amanah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia pikirkan Bapak Ibu. Semakin tinggi dia punya pangkat, semakin dia merasa hina di mata Allah. Semakin dia naik golongannya, semakin berat dia di mata Allah. Tapi dikala Allah jatuhkan dia, alhamdulillah, ia ton senang. Kenapa? Sudah tidak ada amanah berat yang dia pikul dalam hidupnya. Amun itu kan dek man tutuk jabatan wali kota wah antri dengan milih nyalon, antri karena kepingin kita dapat kedudukan. Kalau wali kota selesai masa jabatan, belum selesai masa jabatan banyak antri di belakang. Tapi kalau ulama meninggal dunia, orang alim meninggal dunia, dalam 100 tahun kalau ada satu yang bisa menjadi penggantinya. Lebih susah kita dikala ada seorang ulama meninggal dunia daripada kita ditinggalkan oleh pemimpin. Kalau pemimpin yang meninggalkan kita, masih banyak orang yang melihat jadi pemimpin lek mudi. Ya Allah. Jadi sifatnya orang-orang yang safwatullah itu ahabba suqutal manzilah. Mereka cinta dikala mereka dijatuhkan oleh Allah, maka mereka merasa
tidak ada amanah yang berat yang diberikan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, ini mengajarkan kita rasa syukur kepada Allah. Kita yang kurang dari segi dunia tidak perlu pesimis. Itu yang terbaik menurut Allah. Berarti Allah tidak ingin kita banyak amanah dari Allah. Adik endak duit lalu terpertanggungjawabang di Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu, apa yang kita pakai ini bakal kita tanggung jawabkan sama Allah. Apa yang tiang pakai ini tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Lagu syukur tiang Bapak Ibu jarang kembali pakaian tebeng doang sih dengan. Mau niki tersade dengan. Mau sorban tebeng si wakil bupati. Mau menu tebeng Malik. Jam. Nenek kaji. Mau mikir-mikir apa doing kene mau tebeng doang isi dengan. Subhanallah. Minyak wangi Ustadz Jun girang bengka. Alhamdulillah. Jadi apa kepertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala? Nah, hanya saja yang kita pertanggungjawabkan di mata Allah, ini semuanya udah kita pakai titipan ini, kemana kita gunakan dan untuk apa kita pergunakan, tanggung jawab di mata Allah. Contoh nih, misal Bapak Ibu berebeng pakaian jok dengan mau pakaian nike maka tekedu isi dengan si tebeng pakaian niki bedait pelungguh lek dalam masjid terjauh lalu ngaji munde sermin pakaian si kebeng nu jauh jok masjid demen dah pendek demen lagu lamun kebalik pakaian yang pelungguh kasih ke mereka maka waktu ketangkep pisik kadus wana kendai dan paling bebek batur ketangkep pisik kadus tangkong sindebeng pirano ya jadi kadun. Berbeda perasaan ibu, kecewa sili apa kata jadik jama tangkong si kadung kedui beng kedui iya kadun lalu memaling ngono. Ya Allah sili itu. Ini Allah yang ngasih kita nih. Allah kasih kita umur. Dikala umur kita gunakan dengan baik, betapa senangnya Allah. Dikala pemberian Allah kita bawa menuju tempat yang baik. Tapi betapa murkanya Allah kepada kita. Dikala semua fasilitas yang dikasih oleh Allah, tapi kita gunakan untuk melawan kebesaran Allah, kita gunakan untuk melanggar aturan-aturan Allah, betapa murkanya Allah kepada kita. Nauzubillahi min. Maka gunakan napas, gunakan berzikir, mata gunakan melihat yang baik, mulut jaga ucapan, jangan berucap kecuali ucapan yang mendatangkan manfaat, telinga jangan mendengarkan sesuatu yang kira-kira tidak mendatangkan ridho Allah, kaki jangan langkahkan kaki ini kecuali menuju tempat yang mampu mendatangkan kasih sayang Allah. Orang-orang yang safwatullah adalah ahabba suqutul manzilah. Yang keempat, mana sifatnya safwatullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah itu wastawat indahul mahmadata wal madhamma, yaitu sudah tidak ada bedanya, tetap ada pada hati mereka antara dipuji dengan dihina, tidak pernah mereka merasa bagaimanapun. Den wah merasa terpuji biasa, dicaci biasa. Konsepnya dipuji takkan terbang, dicaci takkan tumbang. Ini konsepnya mereka. Orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu wastawat indahul mahmadata wal madhammah, tetap pendirian pada hati mereka dikala dia dipuji maupun dihina, tidak pernah ada perubahan dalam jiwanya. 4 tanda Bapak Ibu orang pilihan Allah. Mudah-mudahan arak le dalam diri tendeh ndek jak bau 4 niki mana-mana salah satu di antaranya. Mana yang pertama? Khala ar-rahah. Mereka tidak suka mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, tidak ada yang kosong kecuali dengan zikrullah. Yang kedua, wa'ata minal mawjud, mereka suka memberi, yu'ta minal qalil,
meskipun yang diberikan itu adalah sesuatu yang sedikit. Wa ahabba suqutal manzilah, yang ketiga mereka senang apabila dijatuhkan oleh Allah karena mereka merasa tidak ada beban amanah yang berat dari Allah. Dan yang keempat, wastawat indahul mahmadata wal madhammah, mereka tetap pendirian dalam hatinya dikala mereka dipuji maupun dihina. Wa qad rawa an Adda bin Hatim at-Ta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'maru bi inasin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada semua manusia pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga, dipanggil oleh Allah. Wahai semua manusia, datanglah kalian masuk ke dalam surga, kata Allah. Si pacu ndek pacu milu satu rombongan, bahkan si ndek pacu pacuan tan lampak. Ya Allah, hatta idza danau minha, hingga mereka sampai kepadanya, wastansyaku raihataha, mereka mulai mencium baunya surga. Ya Allah, wangi apa ini ya Allah? Ini wangi apa yang begini semerbaknya, harumnya, dengan si pacu sindek pacu milu ngambu. Ih, ambun apa nih? Ngambu selapu. Semuanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta idza nadau minha wastansyaku raihataha wa nazaru ila qusuriha, bahkan mereka setelah mencium baunya surga, mereka diperlihatkan oleh Allah bangunan-bangunan yang ada di dalamnya dengan pernak-pernik surga. Wa ila ma a'addallah li ahliha, ya Allah, wahjana pada tamu, wahjana pada rapat dengan niki selapu, padahal masih jauh dia dari pintu surga. Engkah na terpanggil si Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, datanglah kalian ke dalam surga. Cemuh selapu, mara ibu-ibu silalum bait kepeng PKH. Selapu bele jari julu doang, pacu ndek pacu. Ternyata baunya surga sudah mulai mereka cium. Gambaran-gambaran bangunan surga sudah diperlihatkan oleh Allah. Pernak-pernik surga dengan mulai pada nganga doang melenguh. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini tempat sedihnya, kata Nabi, wa ila ma a'addallahu li ahliha nudu an israfahum anha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dikala mereka sudah mendekati surga, apa kata Allah? Balikkan mereka dendek tamak anjok surga. Tulakang nih manek nenek, bukan mereka yang aku panggil. Ya Allah, Bapak Ibu, ibarat kita nih makanan mai wah arak lek julun teh, wah din keruan sebeng tawah, ibarat dengan rapat gen buka puasa muselapu wah lengkap lek julu, maka baru tak mulai gen nyuap. Oh mun tamak malik isi dengan selapu, berembe dah perasa di bu, kecewa lile ndak tonde. Itu cara Allah untuk mempermalukan hambanya yang ingkar kepada Allah. Cara Allah mempermalukan kita dikala kita beramal dalam hidup karena dunia yang kita cari. Dikala kita beramal dalam hidup hanya popularitas yang kita cari. Dikala kita beramal dalam hidup pujian yang kita cari. Apa yang bisa kita dapatkan? Pujian sudah kita dapatkan, popularitas sudah kita dapatkan, sebutan yang baik sudah kita dapatkan, tapi pahala tidak ada yang kita dapatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, dikala mereka sudah melihat kenikmatan surga, mereka mencium baunya surga, bahkan bangunan-bangunan di dalam surga sudah diperlihatkan oleh Allah. Apa kata Allah?
nudu ansarafuhum anha. Wahai malaikatku, balikkan mereka dari surga. Bukan mereka yang aku panggil, tapi aku hanya memperlihatkan mereka saja. Berembe kelilen tak bapak ibu. Wah tak milih tama, tulak. Wah cemoh, wah tiang pelungguh. Sudah senang kita, ya Allah, ya Allah, maka ndek nete tahu udah. Ya Allah, betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La nasiba lahum fiha fayarji'un bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhirun bimisliha. Apa kata Nabi? La nasiba lahum fiha. Tidak ada jatah untuk mereka di dalam surga. Padahal mereka sudah datang berbondong-bondong ingin masuk surga. Lagu ternyata ndekne ya tahu dengan niki diusir dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La nasiba lahum fiha fayarji'un. Ternyata mereka kembali dalam keadaan hina, mereka kembali dalam keadaan malu, mereka kembali dalam keadaan tidak terpedaya dalam dirinya. Wah ndek narak kekuatan apa-apa. Wa nadamatin, yang ada hanyalah penyesalan. Nyesal, apa sih nyesal bapak ibu? Mereka menyesal dengan kenapa mereka di dunia meninggalkan ajaran Allah. Kenapa aku di dunia beramal hanya ingin diketahui oleh manusia? Mengapa aku di dunia beramal hanya ingin disebut sebagai orang baik? Wah ndek narak mau netole akhirat. Ya Allah. Orang alim kata Nabi datang dengan ilmunya. Apa kata Allah? Apa yang kau bawa untuk masuk ke dalam surga? Ilmuku ya Allah, kealimanku ya Allah. Kau mengajarkan ilmumu karena apa? Aku mengajarkan ilmuku karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kau kata Allah. Kamu ingin disebut sebagai orang alim, kamu ingin disebut sebagai orang saleh. Sebutanmu sudah kamu dapatkan di dunia. Di sini tidak ada orang yang menyebutmu. Mau dengan sebutan di dunia saja, pahalanya sudah habis. Orang alim, ya Allah. Datang kepada Allah ahli sedekah. Untuk mereka masuk ke dalam surga siapa engkau? Kata Allah, aku ahli sedekah ya Allah. Kamu bersedekah di dunia? Iya ya Rabb. Apa niatmu? Lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu kata Allah. Aku tahu niat terdalam dalam hatimu, kamu bersedekah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Di sini tidak ada orang yang memujimu. Nabi jari mau? Tidak ada, hanya kesusahan saja. Bahkan orang yang berjihad fisabilillah datang. Ya Allah, aku ingin masuk surga. Apa amalmu? Aku terbunuh di medan perang ya Allah. Apa niatmu? Lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu kata Allah. Aku tahu niat terdalam dalam hatimu, karena engkau ingin disebut sebagai pemberani. Di dunia kamu sudah dapatkan sebutan itu. Di akhirat tidak ada orang yang menyebutmu. Ya Allah. Kalau tiga golongan orang soleh, orang mulia di hadapan Allah ini sudah gagal masuk surga, mau berembeite bapak ibu. Bagaimana nasib kita ini yang masih pakir ilmu, yang masih pakir ibadahnya, yang masih kurang zikirnya, yang masih kurang sedekahnya. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali hanya bantuan dan rahmat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la quwwata illa billahil alil. Ya Allah, kita mohon perlindungan Bapak Ibu. Wa nadamatin, yang ada hanyalah penyesalan, ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimisliha, yang tidak pernah mereka merasakan rasa malu sejak awal penciptaan langit dan bumi. Dari awal sampai akhir tidak ada orang yang paling malu kecuali orang-orang itu. Siapa? Yang sudah berbondong-bondong ingin masuk surga tapi diusir kembali oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Rabbana law adkhaltana ilan nar. Saking malunya mereka berkata, ya Allah, daripada engkau ginikan kami ya Allah, lebih baik engkau masukkan kami ke dalam neraka. Padahal mereka tidak tahu di neraka jauh lebih sakit lagi. Padahal baru segitu Allah mempermalukan mereka. Dipermalukan oleh Allah, rasa malunya luar biasa, sampai mereka berkata, Rabbana law adkhaltana ilan nar. Ya Allah, kalau kami tahu begini adanya ya Allah, kenapa kau tidak masukkan kami ke dalam neraka saja? Kenapa mereka berkata demikian? Karena malunya di hadapan Allah. Mereka beramal Bapak Ibu, tapi hasil amalnya tidak ada. Yang pun tauluk-uluk si Allah Ta'ala, wah milih tetamat tersuruh tolak. Kenapa? Mereka pernah beramal tapi amalnya yang hilang. Kenapa? Riya. Ada riya dalam dirinya. Nauzubillahi min. Nih, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala, dan dikatakan, wa rawa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma khalaqallahu ta'ala jannah, lamma khalaqallahu ta'ala jannatu adnin khalaqa fiha ma la ainun ra'at. Dikala Allah Subhanahu wa taala menjadikan jannatu aden, surga Aden. Dikala Allah menjadikan surga Aden, khalaqa fiha, Allah jadikan surga Aden itu ma la ainun ra'at, luasnya sejauh mata memandang. Den senggitan be batas kejauh na keluas naran surga Aden itu. Wala uzunun sami'at, yang tidak pernah terlintas bagaimanapun orang mengatakan dia mendengarkan surga itu nikmat, ternyata tidak pas dengan apa yang dia dengar, ternyata jauh lebih nikmat lagi. Misal Tuan Guru jelaskan surga no meni, masih belum begitu. Wala uzunun sami'at, yang tidak pernah kita dengarkan gambarannya di dunia. Wala khatara ala qalbin bashar, dan sedikit pun tidak pernah terlintas dalam hati kita kenikmatannya yang namanya surga Aden. Summa qala laha, kemudian Allah berfirman kepada surga Aden, takallamni, wahai surga Aden, kata Allah, berbicaralah engkau sekarang. Wajak nejari surga Aden niki, Allah perintahkan kepada jannatu Aden untuk berbicara. Takallamni, kata Allah, wahai surga, berbicaralah engkau. Muni apa melek?
Apa kata surga Aden para jamaah? Faqalat qad aflahal mu'minuna salasan. Thumma qalat, ya Allah, betapa beruntungnya orang-orang mukmin yang 3 golongan. Akan tetapi thumma qalat inni haramun, aku ini haram untuk dimasuki, kata surga Aden. Aku ini haram dimasuki ya Allah atas 3 golongan manusia. Mana? Ala kulli bakhilin, haram aku dimasuki oleh manusia yang bakhil, manusia yang pelit. Tahu daran pelit? Medit, kikit, kikip. Haram netame jok surga Aden bakhilin, orang-orang yang pelit. Siapa yang berkata demikian? Surga itu sendiri. Wa munafiqin, haram aku diisi oleh orang-orang yang munafik ya Allah. Wa mara'in wa mira'in, dan haram aku ini diisi oleh orang-orang yang riak dalam beramal ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ndek na kanggo tama surga Aden ada 3 golongan. Saya bakhil, orang yang pelit, munafik, dan orang-orang yang riya. Itu perkataan surga Aden kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Bapak Ibu, makanya kita mohon kepada Allah agar Allah bersihkan jiwa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan pikiran kita, Allah bersihkan semua apa yang ada pada diri kita, agar kita menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat. Ndak baik tetama jari dengan pelit, ndak baik tetama jari dengan munafik, ndak baik tetama jadi dengan sa'ria yang amal-amaliyah kita gugur di hadapan Allah dengan ingin disebut oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita bimbing kolbu kita agar temperatur batin kita tetap stabil, yang pun tetap teican istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aden tetap tak amalang ya Hannanu ya Mannan ya Dayanu ya Sultan ya Hannanu ya Dayanu ya Sultan ya Hannanu ya Dayanu ya Sultan ya Hannanu ya Mannan ya Dayanu ya Sultan ya Hannanu ya Dayanu ya Sultan ya Hannanu ya Mannan ya Dayanu ya Sultan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahman. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم والصدق واليقين والعمل الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وأنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.